Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dinda sudah berkenan hadir di studio podcast Masjid Raya Akbar Sorong. Sebelum kita lanjut, kami sapa dulu pemirsa di mana saja berada. Anda sempat menyaksikan perbincangan kita di kesempatan hari ini dalam Bismillah, bincang santai nikmat Allah. Anda berkelapangan rezeki, sisihkan sedikit untuk kelanjutan bagi pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong, dan jangan lupa like, share, and subscribe tentunya untuk kelanjutan podcast kita dan di Al-Akbar TV insyaallah. Dinda, bagaimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini di tengah-tengah kesibukan, aktivitas yang banyak, berkenan hadir, luar biasa. Kita ingin bincang bagaimana model. Karena ini kalau kita tahu kan kehadiran Forhati di Papua Barat Daya ini kan baru. Di benaknya sebetulnya apa yang akan dibawa dengan perahu Forhati ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ya. Kakanda Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Saya selaku koordinator Presidium Forhati Ya. Papua Barat Daya Papua Barat Daya. sangat berterima kasih atas undangan yang Ya, sama-sama. podcast dari Masjid Raya Al-Akbar berikan. Satu kehormatan bagi kami selaku pengurus yang baru dilantik beberapa hari yang lalu. Kemudian Kanda memberikan kami ruang untuk hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Ya. Keberadaan Forhati wilayah Papua Barat Daya ini merupakan perdana untuk tingkat wilayah. Sementara di Karena tingkat memang daerah, provinsi baru. iya. Sementara di tingkat daerah itu sudah berjalan hampir 2 periode. Periode Daerah itu pertama maksudnya Kota Sorong. Kota Sorong. Oh, sudah periode. Iya. Waktu awal untuk khususnya di Kota Sorong itu sudah 2 periode. Ya. Periode pertama Forhati dipegang oleh Ayunda tercinta Yunda Fatmawati Haji Anas. Jadi Yang sekarang periode kedua di KPU ini. Iya, sekarang Ya. menjadi pimpinan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Daya. Sementara periode kedua pada Ya. saat itu di tingkat daerah dipegang oleh masih nama yang sama, hanya orang yang berbeda berbeda. tempat. Berbeda tempat. Fatmawati Tamimah. Nah, saya baru memegang di tingkat daerah itu 3 tahun. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Kemudian hadirnya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Yang mengharuskan Kahmi dan Forhati untuk harus hadir. segera pecah terbentuk. Untuk fokuskan pada tingkat wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum kita hadir, kita bicara berkembang. Ini pemirsa ingin dengar dulu. Mungkin kalau kita sudah paham apa itu Forhati, Iya. background seperti apa. Ini Iya. perlu juga untuk pemirsa tahu sedikit mengenai Forhati itu singkatan dari Forum Alumni HMI Wati. Hamiwati. Ya. Otomatis yang jadi anggota Forhati itu adalah seluruh alumni HMI Wati. Yang mana pada zaman mahasiswa itu disebut dengan Kohati. Korps Alumni HMI. Alumninya kemudian menjadi Forhati. Iya, dari Kohati. Dari Kohati. Dari Kohati itu kemudian kita terhimpun di Forhati. Forum Alumni HMI Wati. Jadi semua yang masuk dalam pengurus Forhati ataupun dia dikatakan seorang Forhati, jelas-jelas dia adalah alumni. Dia adalah mantan kader aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam tanda kutip seorang perempuan. Sementara kalau untuk laki-laki dia terhimpun di Kahmi. Korps Alumni HMI. Di periode pertama kedua di Forhati daerah Kota Sorong, itu saya sempat melihat banyak agenda dan program. Ya. Apa kemudian akan dikembangkan di tingkat provinsi? Insya Allah akan kami lebih kembangkan. Kemudian kita menjalankan apa-apa yang sudah kami canangkan di tingkat daerah waktu itu. Dan kemudian kami lebih terperinci untuk lebih fokus mengembangkan pada tingkat yang skala yang lebih besar.
Kalau di tingkat daerah kemarin kita benar-benar gencar tentang bagaimana memajukan Forhati di tingkat internal. Yaitu pertama perbaikan internal. Kita memperbaiki internal. Jadi ibarat sapu lidi ya. Kalau kita ingin kuat, maka kita harus bersatu. Kita tidak boleh pecah-pecah karena Forhati di Kota Sorong ini sangat banyak juga alumninya. Dan insya Allah kalau ketika kita bersatu, maka saya yakin dan sangat percaya bahwa Forhati akan maju di setiap bidang. Baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya. Jadi Forhati punya program-program itu juga. Pengembangan sumber daya manusia. Ada kegiatan yang sangat berkesan dan di tingkat daerah pada saat itu, yaitu adanya program nikah masal. Program nikah masal yang diadakan oleh Forhati pada saat itu, kita fokuskan kepada orang Muslim Papua. Dalam hal ini Muslim. Kokoda. Kenapa kita jadikan Kokoda? Karena Kokoda itu bagi saya sangat menarik. Teman-teman masyarakat dari Kokoda. Iya. Sorong Selatan ini ya. Kebetulan kami menjadikan mereka sebagai basis desa binaan. Ada desa binaan? Desa binaan. Desa binaan itu kita mulai dari TPA, kemudian pembentukan ibu-ibu majelis taklim dan pembinaan remaja masjid di situ. Itu rangkaian kegiatan, bagian dari agenda Forhati Kota. Nah, sekarang ini kan sudah bergabung di provinsi. Agenda utama apa kira-kira yang akan dikembangkan ini? Program inti dari Forhati wilayah itu pertama kita tetap memajukan kaum perempuan. Dimulai dari Forhati itu sendiri. Dulu. Kalau berbicara majemuk ini kan Forhati yang berada di dalam juga semua ini berbeda-beda. Kita bersungguh-sungguh, kita mempunyai adat istiadat dan saya yakin bahwa majemuk itu adalah sesuatu yang sunnatullah. Rahmat. Kita berbeda untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat. Iya, betul. Jadi keberadaan Forhati ini pertama kita pembenahan mentalitas kita sendiri menjadi perempuan-perempuan terbaik, jadi istri-istri terbaik, jadi ibu terbaik buat anak-anak kita. Pelopor perubahan. Kemudian kita saya tekankan kepada Forhati untuk menjadi pribadi, ibu, istri, tetangga. Jadi kita bisa menularkan hal-hal positif itu di lingkungan di mana kita berada. Yang saya targetkan ke depan ini adalah bagaimana perempuan-perempuan yang berada di Papua Barat Daya ini dia bisa bersaing dengan perempuan-perempuan yang berada di kota lain. Terutama dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, kemudian dalam kesehatan. Kita sering berkolaborasi dengan Dr. Jemi Chandra. Itu dokter kebidanan ya. Di mana? Di Sorong? Di Sorong. Oh iya. Dokter Jemi Chandra alhamdulillah merupakan partner terbaik dari Forhati. Yang seringkali kami adakan kegiatan-kegiatan tentang seminar kesehatan reproduksi wanita. Penting. Kemudian tentang stunting ibu dan anak. Pencegahan stunting. Dan juga kita ada berusaha untuk menggagas menekan angka depresi bagi kaum perempuan. Dengan sering kita berkolaborasi dengan Ibu Waode Likewati. Jadi kalau menurut saya nih Ustadz, perempuan ini kan sebenarnya tonggak peradaban. Benar. Wanita adalah tiang negara. Itu filosofi. Apabila wanita itu baik, maka baiklah sebuah negara. Benar. Dan apabila wanita itu rusak akhlaknya, maka hancurlah sebuah negara. Maka Forhati berusaha untuk menjalankan kaidah itu. Kaidah itu yang kami tekankan bahwa kita menyadari kita adalah pelopor perubahan. Sehingga bagaimana membentuk generasi yang baik, provinsi yang baik, maka perbaiki dulu perempuannya. Wanitanya. Ini saya ingin ingatkan, apakah itu sudah menyentuh atau belum sampai ke tingkat itu? Karena kita bangga banyak majelis taklim, ibu-ibu hidup dan makmur. Tapi kalau kita lihat di peristiwa beberapa hari yang lalu, itu kan menyedihkan. Terjadi kenakalan remaja, ruda paksa, anak-anak di bawah umur. Apa itu maju target sasaran? Target kita Ustadz. Makanya tadi saya katakan bahwa ibu itu berperan penting. Dan ibu itu bisa berperan dengan baik
ketika dia didukung oleh yang namanya suami. Benar. Kalau suami adalah teman dalam kehidupan dan dia menjadi sumber petaka depresinya istri, bagaimana istri bisa menjalankan semua itu dengan baik? Karena istri itu madrasah pertama bagi anak. Madrasatul ula. Iya, madrasatul ula bagi anaknya. Betul. Semenjak dalam kandungan, anak itu mau jadi apa ke depan, bagaimana dia, itu modelnya tergantung ibunya. Betul. Dan bagaimana ibunya mendidiknya tergantung bapaknya. Jadi ini kolaborasi. Sebelum kita berbicara tentang wacana luas pembangunan provinsi di tanah Papua, sumber daya manusia menjadi penentu, maka pemerintah dalam hal ini harus menyediakan satu program pembenahan kaum bapak-bapak lagi, bukan hanya kaum ibu-ibu. Nah, itu mungkin dari kami, Kak, Ya, kayaknya nanti saya akan hubungi Bang Korpres untuk harus kita membuat satu wacana tentang itu. Jadi bahwa bapak-bapak yang harus juga disosialisasikan. Kami konsen di bapaknya, Forhati konsen di ibu-ibunya. Bapak-bapaknya sehat, ibu-ibunya bahagia, generasinya makmur. Benar. Tapi kalau bapak-bapak sumber utama petaka sudah tidak memberikan merah-merah, Rijal. Kemudian yang faktor utama kenyamanan jiwa. Karena perempuan ini bagi saya, perempuan itu sebenarnya uang bukan faktor utama, tapi kenyamanan. Ketenangan jiwa, kedamaian hati, kebahagiaan lahir dan batin. Dengan sendiri dia mampu menciptakan uang. Suasana terbentuk, batin tenang, terbentuk. Tapi apa gunanya kita mempunyai uang yang banyak, tetapi tidak ada kedamaian hati? Disitulah sumber petaka, retaknya sebuah tatanan penting kehidupan yang bernama rumah tangga. Dasar dari situ, membangun bangsa, membangun negara, membangun provinsi, dari situ ya. Nah, kira-kira kalau di samping itu, memang itu problematika kehidupan yang memang terjadi secara menyeluruh. Program yang kemudian ingin dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM Forhati, anggota maupun wanita di Papua Barat secara umum. Yang lain apa kira-kira untuk yang kita ekonomi? Ya, yang paling inti nih kemarin dari hasil rapat kerja wilayah. Ada rekomendasi? Ada. Yang kami canangkan ini bagaimana memajukan kaum perempuan. Caranya bagaimana? Kita akan mengadakan seminar-seminar berkala. Pelatihan-pelatihan yang kita fokuskan kepada ibu-ibu. Dalam hal ini bukan hanya Forhati, tetapi yang namanya kaum perempuan, baik yang masih remaja, ada beberapa tahapan. Dari tingkat remaja, kelompok kita, klaster. Tingkat dewasa ini ibu-ibu. Baik yang sudah menikah. Jadi secara terperinci bagaimana Forhati itu turun di masyarakat, mengenalkan tentang Forhati. Kemudian sebenarnya tanpa mengenalkan Forhati sudah dikenal, karena Forhati merupakan organisasi tertua. Tetapi kita ingin bagaimana memperkenalkan Forhati kepada adik-adik untuk mengajak mereka ketika mereka nanti lulus SMA, ayo masuk HM. Jadi jenjangnya jelas. Kemudian kita juga ingin nanti bekerja sama dengan MUI. Kemudian dengan beberapa organisasi keperempuanan. Dalam hal ini mungkin kita gandeng Fatayat, Muslimat. Ke depan nanti kita akan berkolaborasi semua. Ada BKMT, KPWI, alhamdulillah itu sudah terbangun. Dan akan kita berusaha, mari kita jalan sama-sama untuk memajukan kaum perempuan, memberikan pemahaman kepada perempuan bahwa dia adalah madrasah pertama, dia adalah tonggak penyangga, dia adalah tiang negara. Pemahaman bahwa perempuan itu reputasinya itu jauh, martabatnya lebih tinggi dari apapun. Itu di tingkat remaja. Tingkat ibu-ibu akan kami mungkin tidak bisa menyentuh semua. Tetapi kami berusaha untuk di beberapa titik akan kami mulai. Artinya penting mulai start gitu, ada start. Mulai start. Kita ingin memberikan pencegahan depresi kepada perempuan. Bahwa perempuan itu harus malah kuat. Menjadi proyek gitu ya.
Makanya kita tidak bisa jalan sendiri. Modalnya gimana? Pelatihan, seminar. Itu yang tadi dengan dokter tadi. Ya. Kalau kolaborasi dengan lembaga-lembaga pelatihan lain, ada kan BLK? Ada juga? Sudah dicanangkan. Sudah dicanangkan. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga. Akan kami buat satu pelatihan bekerja sama dengan BLK. Penguatan. Itu ada bidang dari Forhati Wilayah, bidang ekonomi. Penting. Insya Allah akan bekerja sama dengan BLK. Kita rencananya ada 3. Menjahit. Boleh. Karena itu di pemerintah juga ada bantuan UKM. Bisa dimasuki dengan OPD yang ada di Papua Barat Daya. Ya. Misalnya di Kesra, di sosial kan ada. Kalau dulu saya di tingkat kota itu saya sering berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong. Saat itu masih Ibu Edado. Oh iya betul orang dom kemudian. Iya. Bu Edado tuh luar biasa, selalu memberikan support kepada Forhati juga. Masya Allah. Jadi kita berusaha itu berkolaborasi bukan hanya di tingkat organisasi, tetapi pemerintah daerah pun juga kita akan masuk. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi agar mari hadirnya Forhati ini untuk membangun SDM yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk penguatan SDM masyarakat Papua Barat Daya. Jadi Ustadz saya sambung, untuk di BLK itu kita ada 3. Pertama pelatihan masak. Oh ya, pelatihan menjahit dan make up. Oh itu luar biasa itu. Jadi berusaha kita bisa memberikan hal positif untuk berapa puluh perempuan yang insya Allah dia menjadi pelopor lagi buat perempuan yang lain. Luar biasa. Jadi ini dari sisi agama ada program penancangan program. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan akan Forhati layangkan kegiatan-kegiatan positif. Masya Allah. Kemudian kita juga ada berinisiatif untuk bekerja sama dengan Dr. Hendy Siagian selaku salah satu dokter ahli kanker khusus bagian kewanitaan itu satu-satunya di Kota Sorong. Tapi ini bukan kantong kering bukan? Kayaknya masuk juga. Kantong kering nanti Ustadz juga yang nanti jadi penceramahnya. Karena itu salah satu penyebab depresi pada wanita. Oke. Jadi termasuk itu yang akan dikembangkan. Jadi kesehatan ibu dan anak. Kemudian pendidikan, ekonomi. Pendidikan apa berupanya? Pendidikan insya Allah nanti kita membuat pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Mungkin ada anak-anak yang putus sekolah, orang tuanya tidak mampu. Kemudian orang tua ingin punya harapan anak itu bisa lanjut. Kita sudah diskusi dengan Kahmi. Kebetulan abang-abang kita ini kan banyak juga yang di dosen. Betul benar. Bisa juga bantuan Kakanda Ustadz juga. Jadi bagaimana kita menyelamatkan anak-anak generasi yang perempuan yang berada di Provinsi Papua Barat Daya ini dengan cara kalau mau kuliah silahkan hubungi kami. Kami akan berusaha membantu dan kami komunikasikan dengan abang-abang kami yang berada di dosen-dosen yang ada di universitas yang berada di Provinsi Papua Barat Daya. Saya ingat di program pemerintah daerah Papua Barat Daya salah satunya ada beasiswa yang itu kami terkoneksi. Kejar. Iya. Insya Allah itu sudah diskusi dengan Kanda Korpres bahwa kita akan membantu terutama dari internal kita. Apabila ada keluarga HMI yang ingin mengkuliahkan anaknya bisa menghubungi kami pakai jalur kami untuk kami berikan beasiswa. Apalagi kalau anak-anak asli Papua Papua yang betul mau, Masya Allah. Kokoda. Iya Kokoda apalagi. Saya banyak orang asli Papua, tetapi karena mungkin Papua di Kokodas itu adalah desa binaan kami, dan kemudian dari 42 peserta nikah massal 99% itu berasal dari Kokoda. Maka bagi saya Kokoda istimewa. Istimewa ya. Karena begini Ustadz, bagaimana kita berbicara memajukan kaum perempuan asli Papua. Sementara penting. Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Perhatian, pembinaan. Mereka secara administrasinya kemarin waktu nikah massal kita urus semua. Dari KTP-nya, menyelesaikan kartu keluarganya. Sampai tingkat itu? Iya.
Yang saya teringat-ingat dari ibu-ibu saat itu, bagaimana mereka mau bisa seperti yang lain. Sementara buku nikah saja mereka tak miliki. Ya Allah. Tapi kolaborasi dengan Kalau untuk terkait pelaksanaannya alumni murni bantuan dari alumni. Oh begitu. Tapi di dinas perempuan gimana sendiri? Atau sosial tidak pernah kolaborasi? Mungkin kita yang belum membuka mulut. Belum. Karena saat itu memang saya mencanangkan kegiatan HMI dia dibesarkan oleh alumni. Begitu. Maka yang mindset saya saat itu, alumni harus besarkan. Alumni yang harus membesarkan kegiatan-kegiatan ini. Jadi alhamdulillah saat itu didukung, termasuk Ustadz juga memberikan pencerahan, Ketua MUI pada saat itu memberikan support luar biasa. Dari Masjid Raya sendiri saya memberikan aplaus dan apresiasi terbesar. Karena pada saat itu dari BKM Masjid Raya memberikan kita menggunakan jasa gedung secara gratis, kemudian membantu kita melobi hal-hal yang untuk bisa mensukseskan kegiatan itu. Jadi benar-benar saya rasa hadirnya BKM Masjid Raya ini menjadi contoh kepada BKM yang lain bahwa harus kita menjadi barometer pembangunan untuk segala aspek kegiatan mendukung positif. Semua bentukmu, apalagi dalam rangka pembinaan wanita khususnya. Nah artinya memang Forhati punya target bagaimana peningkatan SDM wanita, bukan saja alumni tapi seluruh wanita-wanita yang ada di Papua Barat Daya ini, karena wanita menjadi kekuatan tiang negara. Nah kalau yang selama ini berkecimpung di Kuahati menjadi agen perubahan, tentu banyak masalah. Kalau sesama alumni suami istri mungkin dibolehkan untuk menghibahkan istrinya mensukseskan kegiatan. Mendorong. Tetapi kalau yang bukan suaminya bukan alumni, ini kan butuh kerja keras dari seorang perempuan. Sebetulnya lebih mendorong, lebih semangat untuk terus. Dia harus bisa menjadi istri paling terbaik bagi suaminya. Dia harus bisa menjadi ibu paling terbaik bagi anak-anaknya. Buktikan bahwa dia mampu mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, dan juga insya Allah dia bisa berhasil mengurus Forhati. Iya, oke, kita kembali. Sekarang kan waktu di Forhati Kota Sorong itu ada desa binaan. Iya. Tentu sekarang sudah naik kelas ini di Papua Barat Daya. Apakah kemudian itu mau dilanjutkan atau bagaimana modelnya? Insya Allah kita rencana buka desa binaan lagi di Tanjung Kasuari. Boleh. Dengan di Rufai situ, mulai dari Rufai dan Tanjung Kasuari. Kalau saya, ini program luar biasa sebetulnya. Memang harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Di situ ada tanggung jawab dinas sosial, ada tanggung jawab perumahan, ada tanggung jawab Kementerian Agama. Itu memang perlu kolaborasi. Karena kalau tidak begitu akan berjalan sendiri, nanti lepas tanggung jawab sana mereka sudah ini, yang lain kita merasa selesai. Padahal tanggung jawab bersama. Nah itu mungkin perlu dihubungi. Jadi merencana ada ekspansi. Siap. Memang rencananya seperti itu. Kalau di tingkat daerah kemarin kita bangun komunikasi. Insya Allah pada tingkat wilayah kita akan bangun kolaborasi. Jadi kita bekerja sama dengan dinas-dinas dalam hal ini pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan. Jadi kita memulai segala program itu. Kalau berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kita berkolaborasi dengan pemberdayaan perempuan. Dan saya rasa ketika kita membangun komunikasi, kolaborasi, saya yakin pemerintah akan sangat welcome. Karena ini membantu program pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau mendukung, keterlaluan lagi. Wajib mendukung. Insya Allah pasti saya yakin pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung program kerja yang dicanangkan oleh Forhati dan seluruh organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, di bidang-bidang dalam Forhati? Ada bidang pendidikan. Ada bidang pendidikan, agama dan kaderisasi. Ada pendidikan ekonomi. Ada bidang hukum dan HAM. Ada bidang budaya dan sosial. Kalau budaya apa yang akan dibuat formasinya? Kalau tentang budaya, bagaimana kita berusaha, karena kita organisasi Muslim,
Maka budaya-budaya yang perlu kita promosikan adalah budaya-budaya Muslim. Iya, terutama budaya lokal yang mengakar ke nilai-nilai Islam. Jadi kita dengan Kahmi saat ini sedang menggarap untuk bagaimana kita bisa mengadakan seminar insya Allah dalam waktu dekat ini. Ya. Bagaimana Islam masuk di Raja Ampat. Ini serius. Iya. Ya penting. Insya Allah. Itu sudah kita diskusikan dengan kakak Korpres Kahmi. Jadi bagaimana kita mengangkat sejarah keterikatan Irian Jaya pada saat itu. Kemudian bagaimana sampai bisa ada Islam masuk di Kokoda, Islam masuk di Raja Ampat. Itu kita sekarang lagi mau mengadakan riset tentang itu. Siap. Hal yang penting sebenarnya. Dan insya Allah didukung oleh Kahmi dan Forhati Wilayah. Karena kami yakin kami punya alumni Kanda sendiri. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini MUI, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Untuk kita mengetahui kapan masuknya Islam. Jejak Islam di tanah Papua. Di tanah Papua. Khususnya di Sorong Raya ini kan. Iya. Ya mungkin memang kemarin kan begini. Di MUI Papua Barat itu sendiri. MUI belum ada di Papua Barat Daya, belum ada. Baru di Papua. Nah itu sendiri sudah ada wacana untuk buat seminar. Tapi kemudian baru di bagian selatan. Selatan itu berupa Fak-Fak dan Kaimana kan. Iya. Tentu mungkin kalau dibuka sejarahnya akan ketemu, tapi dari sisi yang berbeda kan, dari pesisir Raja Ampat, lalu Kokoda dan ketemu di Fak-Fak dan Kaimana. Iya. Ini luar biasa. Kebetulan Kanda Korpres ini kan juga seorang penulis, dia dosen dan dia juga sering meneliti tentang sejarah masuknya Islam di tanah Papua. Jadi kemarin kita gagas untuk Kahmi dan Forhati Wilayah menggagas hal tersebut. Bagaimana Islam berada di Raja Ampat, bagaimana Islam berada di Papua Barat Daya ini secara keseluruhan. Sorong Raya. Karena ketika kita diskusi dengan kepala suku adat Kokoda saat itu, beliau menceritakan bahwa Islam masuk di Kokoda itu karena sangaji-sangaji yang berasal dari tanah Tidore. Jadi betul. Saya rasa ini ada keterikatan semuanya. Semua satu-satu. Jadi harapan Kahmi dan Forhati itu, mari jangan kita lupakan sejarah. Karena sejarah itu penting. Berarti harus di follow up dengan pembentukan panitia. Iya. Segera memang. Insya Allah. Boleh. Tadi kita saya sudah mendengar dari Adinda Sekretaris bahwa insya Allah kita akan segera rapat. Dan insya Allah seperti yang tadi Ustadz bilang bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Betul. Kita butuh kolaborasi. Dengan banyak pihak. Ya. Yang tentunya ini adalah hal-hal positif. Iya. Untuk anak cucu keturunan kita di masa depan nanti. Mereka tahu sejarah, Ustaz. Jangan sampai mereka lupa sejarah. Iya. Karena orang yang terbaik adalah orang yang paling menghargai sejarah. Ini Forhati dengan Papua Barat dengan umur jagung ya. Baru belum 1 minggu yang lalu ya. Ya, tanggal 27 kemarin baru dilantik. Baru lantik. Dan sudah punya banyak ide yang akan dikembangkan. Nah, di skala prioritas, kira-kira apa duluan ini? Di langkah pertama ini, starting. Langkah pertama yang tadi, bidang-bidang masing-masing itu sedang menjalankan program mereka masing-masing. Sepertinya target utama kita pertama itu adalah sosialisasi tentang keperempuanan. Itu di bidang pendidikan dan agama. Dari tingkat remaja sampai di tingkat dewasa. Iya. Jadi kita targetnya bagaimana perempuan itu harus diberikan semangat kembali. Ustadz, seperti yang tadi Ustadz bilang bahwa terjadi kasus anak di bawah umur. Itu kan miris, 7 orang anak-anak laki-laki yang 15 orang. Berapa orang? 15 orang. Astagfirullahaladzim. 15 orang. Anak di bawah 15 tahun. Nauzubillah min dzalik. Ini kan lagi-lagi rumah tangga. Ibu, bapak harus mendidik dengan usia anak-anak yang seperti itu masih labil, rentang. Kemudian mereka disodorkan dengan HP 24 jam. Itu biar masalah. Faktor pertama itu. Lepas kontrol. Kalau saya Ustadz, pembinaan agama kepada anak wajib. Karena dan agama itu mulai modal. Dari rumah. Iya. Sekarang ini kalau kita lihat ibu-ibu ini kan
tidak mengontrol anak. Karena ibu sosialita juga. Sebenarnya bicara sosialita, Forhati ini semua rata-rata sosialita ya. Ibu TikTok, TikTok, ibu snack video. Ya, bukan, saya tidak mengkritis ibu-ibu lain. Kita Forhati sendiri. Kita sepakat bahwa kita tidak fobi dengan IT. Tapi bagaimana itu bisa dikontrol untuk kemanfaatan. Ambil sisi positifnya. Nah, semestinya itu. Seharusnya ibu-ibu nih, saya berbicara selaku seorang guru juga. Yang mana penekanan guru-guru agama di sekolah untuk bagaimana menyadarkan anak-anak kita tentang akidah dan akhlak yang baik. Karena terkadang orang tua dan guru ini kan harus bekerja sama. Harusnya bekerja sama. Jangan orang tua membebankan kepada guru saja. Tapi terkadang ada orang tua yang melepas begitu saja. Dia berpikir sudah nanti sampai di sekolah guru yang atur. Kalau kita berbicara realitas, banyak anak-anak yang saat ini usia SMP SMA belum tahu mengaji, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta. La haula. Kesadarannya, kesalahannya di siapa? Lagi-lagi orang tua. Dari sumber. Jadi remote control pertama itu adalah keluarga. Kalau ibunya baik, maka pasti menghasilkan keturunan yang baik. Kalau ibunya itu benar-benar berpikir tentang SDM anaknya, maka yang paling utama dia ini adalah pendidikan agamanya. Betul. Karena sehebat apapun seorang anak di luar sana, intinya itu modal agama yang harus kuat. Iya. Agama itu kan rem ya, Ustadz. Iya. Jadi ketika HP anak-anak lihat, di situ peran seorang ibu. Iya. Nah, HP itu ada baik, ada buruk. Sering saya katakan kepada anak saya yang baru usia SMP kelas 1. HP itu ada surga, ada neraka. Walaupun Umi menyewa satpam, bodyguard untuk menjaga kamu, tidak sama seperti dengan dirimu menjaga dirimu sendiri. Ingat, kalau Umi tidak lihat, ada kedua malaikat. Ini kan penanaman akidah. Betul. Kedua malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Dan memang kita harus memberikan pemahaman kepada anak. Ketika HP dibuka tanpa difilter, kemudian dilihat asik, maka itu mempengaruhi otak. Ya benar. Game. Jadi, ini enak ini. Mungkin upaya desa binaan itu mungkin yang perlu juga seriusi. Iya. Artinya lebih terfokus kita bina yang kecil desa binaan, dari situ kemudian dikembangkan. Nah, artinya kita bisa sama-sama lah kita serang, kita backup bersama-sama untuk pembinaan. Jadi kalau kami dari Forhati itu Ustadz, tetap pembinaan target utama kami adalah perempuan. Ibu-ibu. Karena kenapa kami menyadari sekali bahwa perempuan itu tonggak peradaban. Tiang negara. Bayangkan kalau tiang itu roboh semua. Allahu Akbar. Makanya perempuan ini dia harus diperkuat, dirubah pola pikirnya bahwa saya ini seorang ibu. Iya. Suami saya walaupun dia tidak seperti yang saya impikan, tetapi anak saya dia harus seperti apa yang saya impikan. Jadi kalau pola pikir seorang perempuan itu dia baik, maka insya Allah dia akan membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak hebat. Agama untuk saya itu agama modal utama. Modal utama untuk pendidikan. Kalau kita berbicara pendidikan, berbicara SDM, bicara kesehatan, bicara ekonomi, gangguan jiwa dan lain sebagainya, agama tidak ada maka hasilnya nol. Benar. Boleh kita ingin lanjut bicara. Pesan terakhir untuk ibu-ibu bagaimana kamu ibu? Kepada ibu-ibu di luar sana yang menyaksikan pembicaraan atau diskusi ini, saya ingin mengajak semua kaum ibu-ibu bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah perhiasan dunia. Yang perhiasan terbaik itu adalah istri-istri ataupun istri-istri yang soleha. Jadi perempuan itu adalah wanita-wanita yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi agama, di sisi negara. Dalam pandangan. Negara menjamin perempuan untuk menjadi sekolah pertama juga bagi anaknya. Madrasah pertama. Dan kita menyadari bahwa kita ini adalah tonggak peradaban. Kitalah yang bertugas membentuk anak kita dari rahim, melahirkan, menyusui, merawat. Sampai dia kitalah jadi contoh utama bagi anak-anak. Benar.
perempuan harus kuat. Ya. Perempuan tidak boleh lemah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Anak target masa depan kita. Anak adalah penyebab bagaimana kita husnul khotimah atau tidak. Selamat dunia dan akhirat. Iya. Jadi apapun yang terjadi tetap kuat semangat. Kaum perempuan. Tetap semangat menghadapi cobaan dunia. Mau bergelar ibu rumah tangga, mau bergelar seorang ibu pejabat, mau bergelar seorang ibu aktivis, dirimu ketika menjadi seorang ibu kau luar biasa. Baik Yunda, terima kasih banyak In. Kita ingin diskusi panjang sebetulnya. Nanti kesempatan lain kita lanjutkan insya Allah. Ini enak. Nanti kalau sudah berkembang programnya, nanti kita lihat. Coba kita kembangkan lagi apa yang perlu kita. Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan kita di studio podcast Masjid Raya ini. Semoga ada manfaat dan berkah bagi saya, kita semua dan pemirsa di mana asalnya berada. Sebelum saya closing, jangan lupa jangan Anda sia-siakan rezeki Anda. Kalau ada berkelebihan, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong insya Allah. Dan kepada Adinda, terima kasih banyak. Kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.